Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 26 Juni, kita akan membahas beberapa saham yang dijual asing pada minggu ini ya teman-teman. Kita akan membahas saham-saham yang pada minggu ini dijual asing. Kurang lebih kita akan bahas 7 saham. Yang pertama adalah MDKA, yang kedua BBRI, ada ITMG, ada Adro, ada Telkom, ASI, Antam, dan juga Mayora. Yang pertama kita akan bahas saham MDKA terlebih dahulu. Di sini sudah ada chart MDKA. MDKA pada minggu kemarin dijual asing sebesar 655 miliar. Kita akan lihat chartnya. Untuk MDKA, kemarin saya sempat membuat analisa bahwa akan terbentuknya double top dengan gambar yang kurang lebih seperti ini. Setelah saya membuat analisa double top, ternyata saham MDKA besoknya ditarik naik kurang lebih 10,98%. Tapi kalau teman-teman perhatikan, foreign-nya keluar paling besar di hari itu ya teman-teman. Dan minggu ini kelihatan banget foreign ada aksi jual. Dan untuk support terdekat dari MDKA di 4.410 sampai 4.310. Untuk area support 2-nya di 4.160 sampai 4.100. Angka-angka psikologis bisa kita gunakan sebagai area support untuk supaya menahan penurunan dari MDKA ini. Tapi kalau misalnya jebol dari area 4100, ada kemungkinan saham MDKA akan melanjutkan penurunan menuju area 4000-an ya teman-teman. MDKA sendiri meninggalkan gap di area atas di area 4960 sampai 4820. Posisi sementara saham MDKA sebenarnya masih uptrend. Walaupun sempat patah tren, kita akan coba tarik garis trend line dari low yang ada di sini. Kita hubungkan dua titik, dan pada waktu kita buat analisa double top sebenarnya udah break ke bawah, tapi kemudian ditarik 10% dan sekarang posisinya berada di trend line. Apakah area support 1 lebih kuat untuk menahan penurunan atau akan kembali ke support 2 dan membentuk double bottom? Kita akan lihat pada perdagangan yang akan datang. Dan kalau teman-teman merasa menarik, silahkan diperhatikan untuk area supportnya. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham BBRI yang dijual asing 302 miliar. Kita akan lihat chart dari saham BBRI. Saham BBRI pada hari perdagangan terakhir naik 0,7% dengan close di area 4340, masih masuk ke area support 2. Untuk area support low terakhir kita pakai area 4260, sekaligus di sini ada dua bottom yang udah dites kurang lebih 3 kali dengan low di tanggal 10 Mei, 13 Mei, dan pada tanggal 13 Juni. Jadi kalau jebol area 4260 sekaligus sudah mematahkan trendline uptrendnya ya teman-teman, yang berarti saham BBRI sudah tidak uptrend lagi. Untuk resisten terdekat kita bisa pakai area support 1 yang sebelumnya berusaha menahan penurunan dari BBRI, yaitu di area 4550 sampai 4480. BBRI sendiri masih meninggalkan gap di area 4760 sampai 4860. Jadi kita harap saham BBRI bisa bertahan di atas trend line-nya dan juga melanjutkan kenaikannya untuk menembus area resisten dan juga tutup gap. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham ITMG. ITMG kemarin dijual asing 187 miliar dalam waktu 1 minggu. Kita akan cek chartnya dari ITMG. ITMG pada perdagangan hari Jumat lalu ditutup tidak mengalami kenaikan atau 0%. Dan area support terdekat dari ITMG di area 31625 sampai 31275. Dan untuk area support 2-nya di 30.000. Kemarin saya ada coba membuat analisa
saham ITMG membentuk pola double bottom, dan sebenarnya pada tanggal 22 Juni sempat break, tapi sayang false yang akhirnya diikuti dengan koreksi di hari berikutnya. Untuk lebih jelas mengenai double bottomnya, kita bisa masuk ke 1 jam, dimana kurang lebih gambar double bottomnya itu seperti ini ya teman-teman. Sempat break, sempat breakout, tapi sayang nggak kuat. Saya membuat analisanya sebenarnya begini, udah breakout tapi saya nggak kuat. Apakah ini akan membentuk right shoulder lalu jadi inverted head and shoulders, atau dia akan membentuk double bottom di time frame daily-nya? Kita wajib menunggu konfirmasi. Kalau misalnya mau buy on breakout, ditunggu dulu apakah bisa bikin higher high dari high yang ada di sini di sekitar 33.500, atau malah di area situ terjadi koreksi lagi. Jadi yang paling aman kita beli, boleh beli di dekat-dekat area support. Kalau jebol, area supportnya akan menuju area 30.000 sebagai salah satu support psikologis juga. Silahkan diperhatikan bila teman-teman merasa saham ITMG menarik. Saham keempat yang akan kita bahas adalah Adaro, yang dijual asing dalam seminggu kemarin 176,8 miliar. Kita akan cek chart dari Adaro. Saham Adaro pada perdagangan terakhir ditutup open dan close-nya sama 2970, dengan area support terdekat di 2880 sebagai area double bottomnya, dan juga untuk support keduanya ada di area 2730, 2640 sebagai area awal dari double bottomnya. Ini adalah area neckline dan ini adalah area double bottomnya di bawah. Saham Adaro sendiri masih meninggalkan gap di area atas yang kita harap bisa ditutup, dan ada potensi untuk membentuk double bottom. Sepertinya semua saham-saham batu bara ada potensi entah double bottom atau malah sideways antara area support dan juga area resisten. Kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, kita bisa lihat bahwa saham Adaro ini kemarin udah tutup gap. Gap pertama di sekitar 3060 sampai 3020. Udah tutup gap dan mengalami koreksi. Untuk double bottom perkiraan saya berada di area sini. Ini adalah bottom yang pertama dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Tapi balik lagi, double bottomnya harus breakout dulu. Kalau sudah breakout baru bisa dikonfirmasi dengan melewati high yang ada di 3090. Jadi kalau belum breakout 3090, double bottomnya belum terkonfirmasi ya teman-teman. Silahkan dicicil dekat-dekat area support, atau kalau mau buy on breakout boleh coba diperhatikan area resistennya. Karena area 3070-3090 adalah area resisten, dimana sebelumnya itu adalah area support, dites 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan akhirnya yang kelima tidak bisa menahan penurunan dari saham Adaro. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham dari Telkom, dijual asing 160M pada minggu lalu. Kita akan cek chart dari saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari yang terakhir ditutup merah tipis 0,24%. Dan opennya di atas, jadi ada potensi tutup gap ke bawah, dan memang benar low-nya di area 4100. Jadi area 4120 sampai 4100 bisa dijadikan area support untuk saham Telkom, sehingga kalau koreksi boleh beli. Dan juga ada gap di area 4230 sampai 4250 yang sebenarnya udah hampir tertutup.
dan kita harap pada kesempatan yang akan datang dapat menutup area gap dan juga membentuk pola-pola uptrend di mana dapat melanjutkan kenaikannya. Apakah saham Telkom akan membentuk inverted head and shoulders? Kita nggak tahu, tapi yang pasti resisten terdekat di 4390 kalau gapnya berhasil ditutup. Dan kalau misalnya dia koreksi dari 4390 sampai 4100, ada potensi ya teman-teman. Kurang lebih potensinya tuh kayak gini. Ini adalah left-nya. Ini adalah right-nya. Oh sorry, ini adalah head-nya. Dan ini adalah right-nya. Semisal udah nyampe area resisten, kemudian koreksi. Tapi balik lagi, ini tergantung dari market. Tapi kalau bisa begini akan bagus banget untuk saham Telkom. Silakan dianalisa lagi apakah saham Telkom termasuk saham yang menarik untuk teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah ASI. Saham ASI pada perdagangan hari Jumat terakhir, kita lihat ditutup mengalami penurunan 2,91%. Untuk area support terdekat dari saham ASI berada di area 6.700-6.600. Ini udah ada satu kali berada pantulan di area 6.600-6.700 di tanggal 10 Mei. Lalu udah bertahan di tanggal 15 Juni juga, di tanggal 17 Juni. Lalu apakah di penurunan kali ini bisa bertahan di area support 6.700-6.600? Kalau misalnya bisa bertahan, ada potensi jadi double bottom semisal breakout dari 7.500-nya. Tapi balik lagi harus breakout dulu baru bisa konfirmasi double bottom. Untuk area support berikutnya bisa menggunakan area 6.400 sampai 6.200. Sekaligus area ini adalah area yang masuk golden ratio dari area Fibonacci. Kita akan tarik dari low yang ada di bawah sampai ke swing high-nya. Jadi kita lihat bahwa area 6.200, area Fibonacci 61,8. Kita harap kalau saham ASI turun tetap bisa bertahan di golden rasionya ya teman-teman. Memang saham ASI ini masih ada menyisakan gap. Gapnya ini low-nya dari low 5975. Kita akan tuliskan area gapnya. Beberapa saham gapnya di atas, tapi ada juga saham yang gapnya di bawah. Jadi harus waspada juga, karena gap ada potensi ditutup. Ada gap, kita lihat dari low-nya. Low-nya di area 5975 sampai high yang di hari sebelumnya. Ini high-nya di 5825. Jadi kurang lebih ada gap di area sini. Apakah saham ASI bisa bertahan di golden rasionya atau malah turun dulu tutup gap? Kita coba perhatikan. Intinya kalau teman-teman punya trading plan, kalau sampai jebol area support ya sebaiknya disiplin. Tapi balik lagi, kalau teman-teman belinya dicicil, mungkin boleh cicil santai di dekat-dekat support, jebol cicil di support berikutnya. Silakan dianalisa kembali. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Antam, dijual asing 112 miliar pada minggu ini. Kita lihat saham Antam. Saham Antam kemarin ditutup hammer 0,25%, kembali ke area double bottom yang di breakout. Ini di breakoutnya tanggal 18 Februari. Di breakout lalu naik kenceng banget ke atas. Kita lihat naik berapa persen dari area breakoutnya.
naik kurang lebih sekitar 61%, kemudian koreksi kembali lagi ke area breakout-nya. Tidak cukup bagus untuk sebuah saham yang mengalami kenaikan signifikan dan penurunan yang juga signifikan. Kita lihat support terdekat dari saham Antam di neckline dari area double bottom-nya, yaitu di area 1970 sampai 1880. Kalau misalnya jebol, akan menguji area di bawahnya, yaitu di kisaran 1730 sampai 1700 ya teman-teman. Dan ini artinya saham Antam tidak jadi uptrend kembali, malah turun. Untuk teman-teman yang hold saham Antam, boleh diperhatikan area support-support tertentu. Untuk resisten terdekatnya di 2165. Jadi kalau bisa mantul ke sini, lalu koreksi lagi, mungkin sekitaran area 2000-an, 2080, sangat menarik. Tapi harus mengalami kenaikan dulu ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham Mayora Indah Tbk. Dijual asing 109,7 miliar. Kita akan lihat chart dari Mayora Indah. Memang indah chartnya, karena naiknya signifikan. Walaupun posisinya masih downtrend, tapi polanya cukup bagus. Untuk resisten terdekat di area 2220 sampai area sekitar 2165. Untuk area support 1 terdekat di 2015 sampai 1990. Area support 2 di 1900 sampai 1870. Ada potensi saham Mayora akan melanjutkan kenaikannya dulu untuk membentuk pola double bottom kah? Inverted head and shoulder kah? Setelah naik lalu dia koreksi, atau akan langsung ngebreak area resisten dan melanjutkan kenaikannya. Kalau misalnya terbentuknya adalah inverted head and shoulders, maka ini akan jadi peluang yang bagus banget untuk saham Mayora. Karena saham Mayora Indah Tbk bisa naik dengan cukup banyak kalau misalnya terbentuknya pola-pola uptrend ya teman-teman. Ini adalah headnya sampai low di kisaran 1490, dan kita gambarkan right-nya yang semisal terjadi. Ini adalah gambaran. Jadi kalau turun sampai area support di 1900, saham Mayora masih layak untuk dipertahankan ya teman-teman. Jadi total kita ada bahas 7 saham dari MDKA yang dijual asing 655 miliar, ada BBRI yang dijual asing 302 miliar, ada ITMG 187 miliar, ada Adro 176 miliar, ada Telkom 160 miliar, ada ASI yang dijual asing 118 miliar, dan ada Antam 112 miliar, yang terakhir adalah Mayora 109 miliar. Disclaimer on untuk semua saham yang saya bahas hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli. Silakan teman-teman analisa kembali area-area support dan resisten kalau teman-teman menggunakan analisa teknikal untuk entry. Silakan ditentukan jumlah lotnya dan juga di mana teman-teman akan cut loss kalau misalnya nggak sesuai plan, atau TP ketika sudah sampai area yang teman-teman anggap sebagai area TP. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, saran, masukan, kritik. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat.